Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru Mana Irfan. kabarnya anak-anakku sekalian? Yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Terima Sehat ya? kasih dibilang ganteng. Makasih, Ya. Pak. Alhamdulillah kalau lihat semua, kita patut bersyukur kita diberi kesehatan, kesempatan untuk kembali belajar ya. Baik, kami minta kepada Rika, mimpin doa Rika. Silakan Rika, semoga barokah ini Rika. Mimpin doa Rika. Oke, teman-teman duduk siap, gerak. Sebelum mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Terima kasih Rika. Semoga apa yang menjadi hajat kita, doa kita terkabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar terkait dengan barisan geometri. Di sini kelas 8 semester ganjil ya. Untuk belajar barisan geometri ini harus ada yang perlu kalian ingat. Materi sebelumnya kan sudah diajari tentang barisan aritmatika dan deret aritmatika. Nah, di situ di barisan aritmatika dan deret aritmatika kemarin alhamdulillah nilainya bagus-bagus. Jadi kalian untuk materi kali ini barisan geometri ini semangatnya jangan turun, tambah. Jadi biar nilainya juga makin bagus. Nah, jika dalam barisan dan deret aritmatika itu ada yang namanya beda kan? Ada beda. Kalau dalam barisan geometri itu apa? Nah, itu ada juga, tapi bukan beda. Tapi beda dengan beda yang di deret aritmatika gitu ya. Nah, di sini manfaatnya. Apa sih Pak manfaatnya? Manfaatnya belajar barisan geometri. Di sini banyak manfaatnya, di antaranya di sini saya sebutkan ada 3 nih. Yang sering kita lihat, yang pertama adalah terkait dengan tabungan bank bunga majemuk. Nah, bunga majemuk ini nanti diajari di ekonomi dan akuntansi di tingkat berikutnya, SMA, SMA atau SMK. Itu tabungan bank majemuk. Jadi nabung misalkan 1 juta, bunganya 100.000, berarti uangnya jadi 1.100.000, otomatis bunganya bertambah bukan 100.000 lagi. Nah, itu namanya tabungan bunga majemuk. Yang kedua, pertumbuhan populasi penduduk. Di situ tiap daerah atau tiap negara atau tiap wilayah populasinya berbeda-beda. Ada yang hanya naik sedikit 5%, ada yang 10%, ada yang 50%. Nah, di situ bisa kita prediksi berapa tahun yang akan datang itu berapa kira-kira populasi penduduk. Itu dengan barisan geometri. Terus yang ketiga di sini ada perkembangbiakan bakteri ya, di pelajaran IPA kan. Di pelajaran IPA itu bakteri itu perkembangbiakannya melalui membelah diri. Nah, kan sudah diajari di IPA kan? Membelah Udah. diri, Pak. Iya. Iya. Kelas Membelah. 7 kayaknya dulu, kelas 7. Oh gitu ya. Kelas 9. Oke. Kita perhatikan videonya ini, video terkait dengan pembelahan sel pada bakteri atau apa. Pembelahan biner pada bakteri yaitu proses reproduksi secara aseksual atau tidak kawin dengan melakukan pembelahan diri secara langsung. Proses pembelahan biner diantaranya: pertama, DNA akan bereplikasi menjadi 2 bagian kopi DNA yang memiliki sifat yang sama. Selanjutnya, terjadi proses pembelahan pada dinding sel dan sitoplasma yang akan membentuk dinding pemisah atau septum dan menjadi batas antara kedua bagian sel. Kemudian, jika septum sudah terbentuk sempurna, maka akan terbentuk 2 bagian sel baru yang mempunyai sifat identik.
Oke, sudah dilihat. Sekarang kembali ke sini. Dari video barusan, coba tanggapi menurut Wawan tuh hubungannya dengan barisan geometri yang bagaimana, Wan, untuk memanfaatkan pengetahuan kamu terkait dengan barisan geometri dengan pembelahan sel yang tadi itu. Menurut Wawan gimana? Apa Pak ya tadi itu pembelahan pada bakteri ya Pak ya. Pada bakteri tadi Ya. kan katanya pembelahan biner. Jadi dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, maka 4 Bagus, jadi ya. sebagainya. Berarti pengalinya Ya, ya. semakin lama pengalinya tetap membelahnya perkaliannya sekali 2 kali 2 gitu Pak ya. Oke, terima kasih Wawan, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Wawan ya. Oh, benar jawaban Oke. saya Pak. Wah. Iya. Jadi nanti itu ketika kita di lab itu bisa menghitung dia membelahnya setiap berapa detik atau setiap menit dia membelah berapa kali. Di situ kita bisa prediksi kalau dia dalam 1 jam itu menjadi berapa, 1 menjadi berapa gitu. Kalau 2 jadi berapa kayak gitu. Oke, materi barisan geometri ini juga nanti diajarkan kembali di MA di tingkat berikutnya di MA, SMA atau SMK itu ada lagi, tapi diperdalam lagi penggunaannya gitu. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Di pertama, peserta didik itu diharapkan menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Jadi meskipun belajar matematika jangan lupa agamanya tetap. Karena di agama itu juga diajarkan tentang matematika, di Al-Quran itu juga ada terkait dengan matematika. Terus peserta didik memiliki rasa ingin tahu, peduli, tanggung jawab, disiplin. Nah, ini sikap yang perlu kalian pupuk lagi. Jujur, santun, berjadi, dan pantang menyerah. Dan di sini peserta didik itu diharapkan nanti dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, HOTS. Nah, sekarang yang lagi hit kan HOTS gitu ya. Terus dari segi materi, dari pengetahuannya di sini nanti diharapkan mampu mengidentifikasi pengertian barisan geometri, menentukan nilai suku ke N-nya, mampu menganalisis masalah kontekstual atau masalah sehari-hari yang berkaitan dengan barisan geometri, dan yang terakhir mampu menerapkan aturan barisan geometri dalam menyelesaikan masalah yang kontekstual. Itu tujuan dari pengetahuannya. Baik, untuk kegiatan pembelajaran kali ini, sistemnya yang pertama, kalian nanti akan Bapak bentuk kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang ya. Jadi Bapak nanti yang menentukan, terus nanti kalian di kelompok itu diskusi. Jadi Bapak kasihkan LKPD, nanti saya kirim di WA masing-masing atau di WhatsApp group. Nanti itu dengan bahan ajarnya. Jadi kalian diskusi nanti untuk memecahkan masalah atau permasalahan yang ada di LKPD itu, lembar kerja peserta didik. Terus yang terakhir nanti setelah diskusi, hasil diskusinya itu nanti presentasikan ke depan, perwakilan dari kelompok. Nanti siapa yang mewakili kelompok itu dimusyawarahkan dulu. Jangan moro-moro pas saya mau maju, itu dimusyawarahkan dulu siapa yang paling baik dalam berkomunikasi, dapat menjelaskan. Nanti kemungkinan ada yang menanggapi atau tanya bisa menjawab kayak gitu. Nanti ada 3 tahap ya. Baik. Terkait dengan penilaian nih. Ini nanti segalanya dinilai nih. Sikap kalian selama pembelajaran nih Bapak nilai. Terus pengetahuannya ada tugas, ada soal, ngerjakan soal gimana. Terus keterampilannya dalam berdiskusi, terus presentasi ke depan itu juga dinilai. Terus sekarang mari kita perhatikan contoh masalah
yang berkaitan dengan barisan geometri. Ini contoh masalahnya yang berkaitan. Ini jadi ada contoh masalah. Masalah ini terkait dengan kayak video tadi. Jadi sini ilustrasi perkembangbiakan bakteri. Suatu bakteri berkembang biak dengan cara membelah diri menjadi dua setiap 30 menit sekali. Nah, di sini sudah ditentukan nih, setiap 30 menit dia berkembang biak menjadi dua. Ini dua setiap 30 menit. Nah, jika mula-mula atau awalnya 100 bakteri, berapa banyak bakteri setelah 3 jam pertama? Jadi kalau sekarang misalkan bakterinya ada 100. Sekarang misalkan jam 1. Nah, kalau 3 jam lagi berarti jam 4 itu nanti jadi berapa bakteri. Nah, itu. Untuk bisa menjawab ini kan harus menggunakan barisan geometri. Bisa menggunakan barisan geometri. Nah, jadi sekarang identifikasi dulu seperti apa ini pembelahannya. Nah, ini jadi bakteri itu yang awalnya 100, setelah 30 menit jadi 200, setelah 30 menit yang 200 jadi 400, dan seterusnya. Kalau saya gambarkan kayak gini, di 1 jadi 2, 2 jadi 4, dan seterusnya. Kayak yang Wawan tadi sebutkan, bagus Wawan nih. Pertanyaan kan ini kan, berapa banyak bakteri setelah 3 jam? Setelah 3 jam itu berapa? Kita tidak kira. Ya kalau ditanya 3 jam, meskipun ditanya nanti setelah 24 jam bisa kita jawab itu dengan menggunakan barisan geometri. Sampai di sini masih bisa ngikuti ya? Masih Pak, Masih Pak. Oke. Jadi penasaran Pak, gimana caranya ya? Ya, bagus ini. Ini rasa ingin tahunya tinggi nih Tari ini. Ngantuk, Pak. Oke. Iya, santai Anwar, ntar lagi tahu kalian ini cara-caranya. Pertama nih, coba kita kenalin dulu. Perhatikan barisan bilangan berikut nih. Yang A 27, 12, 17, 22. Yang B 2, 6, 18, 54, 162. Dari dua ini sama-sama barisan, tapi ini ada bedanya. Bedanya apa? Nah, ini deh. Perbedaannya, kalau yang A itu selalu ditambah 5. 2 tambah 5, 7. 7 tambah 5, 12. Terus kayak gitu. Jadi setelah 22, 22 tambah 5, 27. Yang B juga gitu, selalu dikali 3. 2 kali 3, 6. 6 kali 3, 18. Itu. Nah, di sini tentunya kalian sudah tahu yang A itu apa. Apa coba? Reni Yang apa, Reni? A itu apa? Barisan Matematika. Aritmatika, Pak. Aritmatika, ya. Aritmatika. Yang punya beda ya Pak ya? Dia punya beda. Kalau Ya. geometri dia punya rasio. Itu bedanya. Jadi dia punya beda, kalau geometri punya rasio. Rasio. Itu yang A itu barisan aritmatika, yang B itu barisan Geometri. Oke. Di sini sudah bisa bedakan ya aritmatika Iya, dan iya. geometri ya. Ya. Jadi Bisa yang B ya? ini Pak ya, yang kita Bisa, belajar Iya, yang B ya Pak iya ya? yang B ini barisan Iya. geometri. Jadi cirinya ada rasio ya, Pak. Ya, ada rasio. Yuk. Oke. Dari contoh barusan, coba menurut kalian apa yang disebut dengan barisan geometri? Coba siapa yang bisa jawab? Saya, Saya, Pak. Siapa ya? Saya, Pak. Ya, Pak Eko, Pak Eko. Oh, Eko ya. Silakan Ko. Ya, Pak. Barisan geometri itu barisan bilangan yang rasionya tetap, Pak. Dari suku sebelumnya ke suku sesudahnya, Pak. Oh, tetap ya. Menurut Reni? Barisan geometri merupakan barisan bilangan yang mempunyai rasio tetap antara dua suku yang berurutan. Oh, ya, hampir sama ini. Hampir sama Saya, 10 Pak. kali beda ya. Pak. Anwar ya? 4 kawan. Ya, Anwar. Cukup dengan 4. barisan geometri itu yang dikalikan dengan bilangan yang sama, Pak.
Oh, dikalikan dengan bilangan yang sama. Jadi maksudnya setiap suku dikalikan bilangan sama gitu, Arya? Ya, ya. Oke. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa barisan geometri merupakan barisan bilangan yang mempunyai rasio tetap antara dua suku yang berurutan. Oke. Sekarang kita balik ke rumus suku ke N barisan geometri. Ini rumusnya nih. UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1, di mana UN itu suku ke N, A itu suku pertama, R itu rasio antara dua suku yang berurutan, dan N itu banyak suku. Ini rumusnya nih. Ingat ya, dicatat ya. Nah, kalau rasio itu apa? Rasio itu tadi kan memiliki perbandingan yang sama atau rasio tetap antara dua suku yang berurutan. Jadi rasio itu U2 dibagi U1, U3 bagi U2, atau U4 bagi U3, U100 per U99 itu namanya rasio, atau UN dibagi UN min 1. Ya. Kalau R-nya itu bisa lebih kecil dari 1 enggak, Pak? R-nya. Boleh, bisa. Boleh. Berarti Boleh. nanti makin kecil dong, Pak. Iya, Pak, ya? makin kecil. Iya. Kalau Yang dikali negatif nggak, Pak? Dikali dengan pecahan itu nanti makin kecil juga. Ya. Pak, ya. Nah, ini sih langkah-langkah menyelesaikan masalah terkait dengan barisan geometri. Pertama, tentukan suku pertamanya atau A-nya. Kedua, rasionya, N-nya, terus masukkan ke rumus UN yang tadi. Nah, masukkan rumus ini. Setelah ketemu A, R, dan N-nya. Biasanya N ini sudah ada di soal, R itu biasanya ada di soal, kadang harus dicari, kayak gitu. Jadi tidak harus A dulu dicari pertama, tidak harus. Bisa R dulu dicari pertama. Jadi tidak harus berurutan. Ini bukan rukun wudu ya, jadi tidak usah berurutan, tidak apa-apa, tidak batal dah, ya. Oke. Oke, Pak. Sekarang kita berlatih, coba perhatikan. Suku ke-10 barisan geometri 3, 6, 12, 24 dan seterusnya adalah, nah di sini ditanya suku ke-10 yang diketahui suku pertama, kedua, ketiga dan keempat. Langkah-langkahnya yang tadi kan gitu kan. Jadi pertama A-nya 3, usaha. Pak. A-nya. Ya, A-nya 3 ya. R-nya 2. Rasionya 2, Pak. 2, rasionya 2. Yang ditanya U10. Setelah itu diapain? Disubstitusi, Pak. Rumus, Pak. Bukan rumus. Iya, ya, terus kita susikan ke rumus. Nah, Substitusi, Pak. Substitusi, Pak. substitusikan. Nah, itu ya. Nah, ini ya itu goyang dikit ya, substitusi kan agak sulit itu. Jadi substitusi. Paham kan ya? Paham. Di sini Berarti harus hafalin ya, Pak. Harus menghafalkan itu. iya, rumusnya diingat ya. Tapi kalau sudah ngerjakan dengan sendirinya, hafal luar kepala ya. Pokoknya kurang Masukkan satu aja ya, dengan- Pak, pangkatnya. Iya, dikurangi satu aja. Jadi kalau U10 nanti di sini 9. Kalau 100 di sini 99. Kalau 50 di sini 40 sama. 9. Karena pangkatnya yang dikurangi 1. ya. Di sini A-nya langsung masukkan, R-nya diganti 2, N-nya diganti 10. Jadi kalau N di sini diganti 10, di sini juga diganti 10. Di sini bisa pahami ya? Bisa, Pak, bisa. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita mencari solusi dari masalah yang tadi itu. Dari contoh masalah yang tadi. Suatu bakteri berkembang biak dengan cara membelah diri menjadi 2 setiap 30 menit sekali. Yang saya cetak kuning itu penekanan bahasanya. Jika mula-mula ada 100 bakteri, berapakah banyak bakteri setelah 3 jam pertama? Oke, kita tulis dulu yang diketahui. Mula-mula berarti A. Pak. Ya, mula-mulanya berarti A-nya hanya 100. 100. 100, Pak. Rasionya Mengulangi 2. 2. Oke. Jadi kita tahu ini. Jadi dia U1-nya 100, rasionya
2. 2. Oke, setelah itu ini kan bakteri itu kan awal mulanya 100 ya. Terus dari 100 itu setelah 30 menit, nah itu kan mulai jadi 2 tuh. Berarti kan 100 jadi 200 sesuai identifikasi yang tadi. Dari 200 jadi 400. Itu kan kalau dari 100 ke 400 itu masih 1 jam 30 menit, 30 menit berarti 60 menit 1 jam. Ada 3 suku, satunya 100, suku keduanya 200, suku ketiganya 400. Nah, jadi untuk menghitungnya kayak gini, waktu mulainya 3 jam, 3 kali 60 menit itu 190 menit, ubah ke menit dulu. Berarti banyak perkembangbiakannya berapa? 6 kali. Karena ditambah dengan kondisi awalnya, maka 6 itu ditambah dengan 1. Seperti tadi. Pembulan kedua itu 400, tapi 400 itu masuk ke suku yang ketiga, jadi tambah 1. Jadi setelah 3 jam itu berarti U7, M-nya ketemu 7. Berarti masukkan U7 sama dengan 100 dikali 2 pangkat 7 min 1. 2 pangkat 6 udah tahu kan? 64. Jadi setelah 3 jam yang 100 itu dalam waktu 3 jam menjadi 6.400. Wow, banyak banget tuh. Karena memang dia bertumbuh setiap 30 menit itu 2 kali dan awalnya 100. Setiap bakteri itu beda-beda, ada yang 30 menit, ada yang 5 menit kayak gitu ya. Oke, jadi banyaknya bakteri setelah 3 jam pertama itu 6.400 bakteri. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Kita lanjut. Sekarang waktunya berdiskusi. Saya share LKPD dan bahan ajarnya kalian. Nah, sekarang ini kelompoknya. Jadi kelompok A itu ada Wawan, ada Eko, ada Rika, ada Herani. Kelompok B Reni, Anwar, Novita, dan Yulia. Kelompok C ada Yani, Iskandar, dan Dwi. Ini ingat-ingat ya kelompoknya ya. Oke, Pak. Nah, Ya, Pak. di sini ada masalah pertama di LKPD-nya, silakan dibuka. Ini masalah yang kedua. Coba LKPD-nya itu kan seperti ini nih. Jadi kalian nanti ini ringkasan materinya. Nah, ini masalahnya nih yang di slide barusan. Kalian tinggal masuk ke sini. Titik-titiknya diisi nih. Ikuti petunjuk berikut untuk menjawab masalah 1 dan isilah titik-titik. Isi titik-titiknya. Diskusi dengan temannya. Setelah itu di sini sampai ada jawabannya. Setelah masalah 1 selesai, bahas masalah yang kedua. Sini masalah yang kedua juga sama, isi titik-titiknya. Nah, setelah selesai nanti langsung presentasi perwakilan kelompok. Setelah itu baru ambil kesimpulan. Kesimpulannya apa dari yang kalian dengarkan, apa yang saya jelaskan dan di LKPD ini kalian simpulkan di sini. Bisa ya? Silakan sekarang diskusi dengan kelompok masing-masing. Bagaimana mengisi ini bisa memecahkan masalah yang ada di LKPD. Silakan dikerjakan. Iya. Kalau sudah selesai, menit, Pak? Yani. Waktunya berapa menit, Pak? Waktunya 30 menit. Ya, 30 menit. selesaikan nanti kalau sudah selesai, nanti kasih tahu Bapak. Ya, nanti presentasikan siapa yang mau presentasi itu dimusyawarahkan di kelompoknya, nanti presentasi ke depan gitu. Semua presentasi atau ditunjuk Pak Harus Guru? siap, ya. Tergantung kelompoknya nanti.
masing-masing kelompok presentasi, tapi saya minta satu, kalau sekiranya jawabannya itu sama kelompok yang lain, saya cek nanti, jawabannya kirim ke saya cek, kalau jawabannya itu sama, ya cukup satu aja. Tuh, kalau beda-beda, baru nanti yang beda itu juga presentasi. Eko, Hairani, Rika, nanti aku yang presentasi. Yuk. Ya, Rika Udah. ya, War. War. Buka buku dulu. Iya, Ya, silakan cari literatur ya. Cari literatur yang lain untuk melengkapi itu. Ya, buka bahan ajarnya dulu nih. Ya, catatannya dibuka, buku paketnya dibuka. Jangan hanya mengacu pada satu itu, pada bahan ajar, tapi yang lain juga dibuka ya. Iya, Pak. Biar Ini kan nanti ada ini, Pak, jawabannya numpuk pas. bukunya nih, Pak. Iya, bagus. Iya, Pak. Bagus itu. Pak, boleh pakai kalkulator. Oh, janganlah, War. Jangan pakai kalkulator lah, War. Anak orang kaya. Akan mengalihkan, ayo. Iya, latihan mengalihkan biar pinter. Lalu nanti kalau sudah perguruan tinggi atau SMA nanti ya, kalau sudah ada materi-materi khusus di situ boleh. Kalau masih SMP janganlah, latihan dulu, menghitung ya. Oke. Baik, sudah selesai. Mungkin ada yang mau presentasi, silakan Wawan. Ya Pak, saya presentasi. Baik Wan, silakan Wan. Masalah satu Wan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, teman-teman semua, saya akan mempresentasikan solusi masalah yang pertama, yaitu masalahnya adalah pada hari keempat ditemukan 54 ekor wereng coklat pada 1 hektar tanaman. Kasihan tanamannya. Namun pada hari ke-8 ditemukan 4.374 ekor wereng coklat yang baru. Wah, luar biasa. Jika pertumbuhan hama wereng tersebut mengikuti pola barisan geometri, hitunglah berapakah banyak hama mula-mula dan rasio. Yang kedua, berapakah banyak hama wereng pada hari ke-6. Penyelesaian dari kelompok kami diketahui pada hari keempat ditemukan 54 ekor wereng coklat. Maka suku keempat, U4-nya sama dengan 54. Di mana rumus dari barisan geometri adalah A kali R 4 pangkat 4 kurangi 1 sama dengan 54. Sehingga A kali R pangkat 3 sama dengan 54. Maka kita dapat persamaan pertama dari pernyataan hari keempat ditemukan 54 ekor wereng. Ya, kita yang kedua, pada hari ke-8 ditemukan 4.374 ekor wereng. Maka U8 atau sama dengan rumusnya AR pangkat R-1, berarti AR 8 kurangi 1 pangkat 8 kurangi 1 sama dengan 4.374. Sehingga A kali R pangkat 7 sama dengan 4.374. Kita dapat persamaan kedua. Persamaan pertama adalah A kali R pangkat 3 sama dengan 54. Persamaan kedua adalah A kali R pangkat 7 sama dengan 4.374. Ya, Wan, suku pertamanya berapa, Wan? Apa? Ketemu berapa, Wan? Suku pertama rasionya dulu dicari, ketemu 3. Suku pertamanya sama dengan 2. Betul nggak, Pak? Oke, terus suku ke-6 berapa, Wan? Dan suku ke-6 hasilnya 486. 486. Oke, yang kelompok lain silakan dicatat, nanti dicocokkan. Kalau punya pendapat lain silakan usul ke Bapak ya, kalau punya pendapat lain. Oke, untuk masalah yang kedua, Rika, silakan Rika. Rika ada ya? Ayo Rika.
Rika di belakang. Ada. Kalau soal nomor kedua. Ya, Nah, kalau soal nomor kedua ini tentang penyakit, Pak. Penyakit yang dialami oleh seseorang. Nah, penyakit ini ditemukan bakteri di dalamnya yang menyebabkan luka pada kaki penderita yang semakin lebar. Selain sudah pertumbuhan yang sekaligus mengurangi jumlah bakteri hingga sembuh, nah penderita itu diberi obat khusus yang diharapkan dapat mengurangi bakteri yang ada dalam tubuhnya. Nah, kata kuncinya tuh Pak, menurut saya di sini tuh 20% pada setiap 3 jamnya. oke. Nah, berarti di Bagus. sini tuh ada rasio, Pak. Nah, lalu berarti kita udah tahu nih rasio awal ya. Rasio awal, tapi belum tahu rasionya berapa. Jika pada awal observasi, nih, ini juga kata kunci juga Pak, soalnya mulainya jam 9. Bakterinya itu ada 6.250 bakteri. Dan langsung diberikan obat pertama. Nah, kira-kira berapa perkiraan banyaknya bakteri setelah pemberian obat pada pukul 21. Tadi mulai jam 9, nah nanti pukul 21 kira-kira ada berapa bakteri. Nah, di sana kita udah punya modal nih Pak yang awal. Yang modal yang awal itu apa tadi? A ya. A-nya itu 6.250. Nah, selanjutnya kita mencari rasio. Rasio itu di mana rasio itu kan suku kedua dikurangi suku ketiga. Tadi suku pertama, Ulang-ulang gimana rasio? Sorry. Rasio gimana? Rasio itu suku kedua dibagi suku ke satu, maaf aku Ya, bagus. terbayang-bayang aritmatika. Nah, di sini suku ke satunya 6.250, kita mencari 20% dari suku ke pertama itu dapatnya 5.000. Nah, selanjutnya untuk nyari suku ketiga kita 20%, tapi bukan dari yang pertama, tapi dari yang kedua. Jadi 20%-nya dari 5.000. Dari 5.000 dikurangi 20% kali 5.000 dapat 4.000. Nah, dapat di sana kita bisa menentukan rasio. Rasionya itu berarti suku keduanya 5.000, suku pertamanya 4.000. Diperkecil ya Pak, disederhanakan dibagi 1.250. Maka dapat 4/5. Berarti udah 2 modal yang kita dapat. Ada suku pertama dan rasio. Nah, sekarang masalahnya itu kira-kira berapa banyak bakteri setelah pemberian obat pada jam 21. Nah, di sana berarti kita hitung pukul 9. Kemudian 3 jam selanjutnya berarti jam 12 ya. Ya. Oke, suku selanjutnya berarti jam 15, terus aja ditambah 3 jam. Berarti otomatis di sana ada 1, 2, 3, 4, ada 5 suku Pak di sana. Berarti sampai U5. Nah, berarti ya udah, berarti kita mencari suku kelima. Tadi suku kelima itu AR pangkat N dikurangi 1 atau AR pangkat 4. Mau berapa Rika? A-nya itu ya udah Pak, tinggal disubstitusikan. A-nya 6.250. R-nya tadi dapat 4/5, berarti dipangkatkan 4. Kayak gitu. Lalu menghitungnya di sana harus dipangkatkan dulu ya Pak ya. Jangan dulu dikalikan. Ya, konsep pangkat itu di mana semuanya dipangkatkan. Berarti 6.250 kali 4 pangkat itu dapat 256. 5 pangkat 4 itu dapat 625. Nah, biar mudah menghitungnya jangan dikali dulu Pak, harus saya dibagi dulu. Berarti 6.250 dibagi 625 dapat 10. Tinggal 10 kali 256 hasilnya 2.560. Supaya jawabannya jadi perkiraan bakteri setelah pemberian obat pukul 21 itu sebanyak 2.560 bakteri. Oke, tepuk tangan untuk Wawan dan Rika. Tepuk tangan untuk Wawan dan Rika. Terima kasih Wawan dan Rika. Luar biasa kalian semangatnya ini. Ya, terima kasih ya. Mungkin ada tanggapan dari
Kelompok yang lain silakan. Dari slide yang lain silakan, mungkin ada tanggapan. Oke, tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada tanggapan, nah di sini saya langsung evaluasi diskusi tadi. Di evaluasi diskusi tadi, di sini sudah luar biasa kerja kalian, sudah kompak, saling ngasih masukan. Ada yang cari ini, ada yang cari itu, ada yang nulis, ada yang saling koreksi, sehingga hasilnya luar biasa. Ini buktinya Wawan dan Rika bisa menyampaikan hasilnya dengan baik, meskipun masih ada yang kadang-kadang cari kelengahan teman-temannya gitu ya, sambil makan kayak gitu. Tapi secara klasikal udah bagus sih. Oke, kita cocokkan jawaban Wawan yang tadi dari permasalahan yang pertama di sini. Oke, mencari rasionya ketemu 3, terus di sini A-nya ketemu 2, sama Wan ya? Sore sama Pak. Oke, jadi hasilnya tadi Wan menyebutkan 480. Nah, bagus Wan, terima kasih Wan. Tepuk tangan tuh Wan dulu ya. Oke, luar biasa. Untuk jawabannya Rika, tadi di sini pertama Rika itu mencari rasionya dengan U2 dibagi U1, 45 bagus. Terus setelah sampai jam 21 di sini kan setiap 3 jam tuh 9, 12, 15, 19, 21 berarti suku ke 5. Dari situ A dan R ketemu masuk U5. Ah ini benar, bagus, luar biasa Rika, tepuk tangan tuh Rika. Nah, mungkin yang lain punya jawaban beda silahkan, atau punya cara yang beda silahkan yang lain, mungkin ada. Nah, sekarang kesimpulan. Anwar, mana Anwar? Iya Pak. Silakan simpulkan, Anwar. Oh iya. Jadi dapat saya simpulkan barisan geometri adalah suatu barisan yang memiliki rasio atau perbandingan dari dua suku yang berurutan selalu tetap, Pak. Kemudian yang pertama ya. Yang pertama, yang kedua. Oke, bagus. Yang kedua, rumus suku koen barisan geometri adalah rumusnya itu UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Dengan N itu banyaknya suku, bagus. A itu suku pertama, R rasio, dan UN adalah suku ke N. Untuk yang ketiga, cara untuk menentukan nilai suku ke N barisan geometri adalah, jadi caranya itu yang pertama itu ditentukan suku pertamanya dulu, kemudian ditentukan rasio atau dicari rasionya, kemudian ditentukan N-nya, kemudian yang terakhir baru menerapkan rumus suku ke N untuk menyelesaikan masalah. Itu Pak, kesimpulan dari saya. Oke, terima kasih Wawan. Luar biasa Wawan ini. Jadi di LKPD tadi itu kesimpulannya Anwar, Pak. ini. Anwar. Anwar tadi Pak. Nilainya jangan salah Pak. Jangan keliru sama Pak. Bagaimana pembelajaran hari ini? Mungkin Eko, gimana Eko? Wah, menyenangkan Pak. Ternyata matematika itu tidak hanya angka Pak, tapi ternyata bicara tentang bakteri juga Pak. Oh, jadi makin menarik Pak. Iya Pak. Iya. Menurut Novita gimana Novita? Jadi mengenal ternyata ada kaitannya barisan geometri dengan bakteri, terus yang lainnya tadi yang sudah disampaikan Bapak. Ada banyak aplikasinya ternyata. Iya. Jadi ke depan harus lebih semangat lagi ya. Jadi matematika itu menyenangkan dan bermanfaat di segala bidang keilmuan. Insya Allah kalau matematika dasar matematikanya kuat, pelajaran yang lain insya Allah
lebih mudah untuk memahami. Oke, sekarang quiz time. Ya, siap Saatnya dulu. bertanya. Dulu jawab, Pak. Yang bisa jawab boleh pulang, Pak. Oh, janganlah. Pulang nanti bareng-bareng Bapak. Oke. Saya Pak. Eko. Yang termasuk contoh barisan geometri. Yang Ya. B, Pak. Yang B. MP ya. Yakin, B? Iya. Insya Allah, Pak. Yakin? Insya Allah, Pak. Yakin. Oke, saya klik kalau yakin. Bagus Eko. Soal yang kedua, tepuk tangan tuh Eko. Soal yang kedua, rasio adalah nilai perbandingan antara suku dengan suku sebelumnya. Rasio antara suku pada barisan 2832 adalah siapa yang bisa? Saya Pak. Saya Pak. Ya, Sri. Berapa Sri? 4. 4 ya, yakin Sri? Yakin. Yakin ya, oke kita klik. Wow. Betul, luar biasa Sri ini. Tepuk tangan. Berikutnya, Lagi, rasio Pak. pada barisan geometri. Siapa? Ayo, yang bisa? Saya Pak. Oke, Pak. Novita. Yang B. Yang B, Novita. Oke, yakin Yakin Novita? Pak. Yakin. Yakin nggak ini? Ya, saya klik tek. Yakin. Bagus ini, luar biasa. Soal yang keempat. Ayo Iskandar. Tari, ayo. Dulu, Pak. Saya baca. Bentar, Pak. Baru mikir, Pak. 34. Rasionya 3. Apanya cukup 3448. BBB, Pak. Siapa ini jawab? Rika ya? Aku. Oke, Nah, Rika, oke. B kita klik. Oke, bagus Rika. Soal yang akhir dari barisan geometri 2481632. Suku ke-10-nya berapa? Siapa bisa? Yang B, Pak. Coba yang B. Ayo. Oh, bukan. Yang B Oh, ya? yang C. Oke, Tari jawab B. Salah Tari. Yang betul adalah yang C. Oke, luar biasa. Tari tadi masih kurang teliti. Jadi lebih teliti lagi Tari kalau ada soal. Cari A-nya berapa, rasionya berapa, baru masukkan ke rumus. Oke. Tugas terakhir, buatlah poster semenarik mungkin tentang manfaat belajar barisan geometri. Ini nanti tugasnya ini saya taruh di website sekolah, saya taruh di halaman madrasah kayak gitu, biar adik kelas kalian nanti yang mau belajar barisan geometri itu lebih semangat dalam belajar barisan geometri. Buat ya yang semenarik mungkin ya. Nah, materi berikutnya setelah ini kita akan belajar deret geometri. Apa itu deret geometri? Nah, ini deret geometri atau SN adalah jumlah n suku pertama pada barisan geometri. Misal, pada barisan geometri 1, 2, 4, 8, maka maksud dari S3 adalah U1 tambah U2 tambah U3, atau S3 sama dengan U1 tambah U2, U3. Nah, ini nanti akan belajar. Kalau tadi kita belajar suku per suku, nah besok pertemuan berikutnya kita akan belajar jumlah dari suku-suku tersebut. Ya, see you next time. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang sudah mengikuti pembelajaran, sudah bisa jawab soal, presentasi, ikut kuis, gitu ya. Mari semoga berdoa semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat dan barokah untuk kita ke depan menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, Astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. See you, bye anak-anakku sekalian yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.